Halo sobat tukang dimanapun anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan my channel Antek Tukang. Pada video kali ini saya akan mencoba membuat kusen jendela boven zigzag. Ini peralatan dan juga bahan-bahan sudah saya siapkan. Kita akan mulai saja pembuatannya. Jangan lupa saya ingatkan untuk selalu tekan tombol subscribe dan tombol lonceng, dan juga tekan like dan tuliskan komentar Anda pada kolom komentar. Selamat menyaksikan. Kita akan mulai dengan memotong kusennya dulu. Kita akan memotong kusen. Ini bahannya dari kusen aluminium 3N PW paperweight atau putih kertas. Saya ingatkan untuk sobat tukang, lihat video ini sampai akhir, jangan di skip, supaya sobat tukang dapat melihat cara pembuatannya dan mengerti cara pembuatannya. Kita langsung memotong saja. Sudah kita potong jadinya seperti ini. Ini untuk openan dalam 50 cm. Jadi total semuanya nanti openan temboknya jadi 58. Ini tingginya 35,5 cm. Jadi nanti openannya tembok jadi 30. Kita langsung akan memasang speaker pada tiangnya dulu. Caranya begini. Ini sebagai malnya, kira-kira ini rata ya. Ini sudah jadi tiang sudah kita beri spigot. Ini spigotnya ini kira-kira masuknya ke dari tepi kusen ini sekitar 3 mili ya, supaya untuk tempat kembangnya gini. Oke, langsung saja kita akan merakit dengan ambangnya ya. Kita langsung akan merakit saja dengan ambang.
Ya, ini sudah jadi untuk openan kusennya, tinggal kita akan memberikan tempat kacanya ya. Nanti kita prostek dulu ini ukurannya ini dari openan ini, misal ini 28, kita tambah 5 cm jadi 33, kita bagi 2 sekitar 16 cm, 16,5 cm ya, seperti ini nanti untuk tempat kacanya. Kita akan memotong prostek dulu ya. Ini tempat kacanya kita potong prostek dulu supaya nanti jadinya rapi ya. Tapi jangan lupa saya ingatkan kepada sobat tukang semua untuk tekan tombol subscribe, tekan like, jempol ke atas, dan bunyikan lonceng, serta tuliskan komentar Anda pada kolom komentar. Ya, jadinya seperti ini sobat tukang, kita sudah memotong semua. Oke, saya ulangi lagi sobat tukang, ini untuk yang ambang kita sudah potong sesuai ini panjangnya. Nah, yang ini untuk yang untuk yang ke atas ini untuk yang luar panjangnya dengan yang dalam itu lebih panjang ya, soalnya ini kita akan membuat tekuan gini lebih panjang sedikit, sekitar ya 1 cm lah untuk tekuan ini. Untuk yang luar, yang dalam tidak usah, yang dalam tetap gini. Ini sudah kita potong semua, dan motong prostek ini sebenarnya tidak perlu kalau kita nggak punya mesin potong yang seperti ini, yang mesin. Sebenarnya kita cukup pakai gunting saja bisa. Ini seperti ini, gunting ini saya praktekkan ya, membuat potongan prostek ya ini. Nah, pakai gunting saja sebenarnya cukup. Nah, ini sudah jadi potongan prostek manual pakai gunting. Jika sobat tukang belum punya mesin potong yang kayak itu, nah, kita tinggal memasang saja, membautnya saja dengan kusennya ini, tempatnya kaca. Jangan lupa sekali lagi saya ingatkan untuk tekan tombol subscribe, tombol like, dan bunyikan lonceng, serta tulis komentar sobat tukang semua pada kolom komentar. Kita akan langsung membaut dengan kusennya. Kita akan membaut ini tempat kaca ya dengan kusen, kita ratakan ya, yang luar dengan kusennya. Ini rata. Kita geser, ratakan lagi, kita baut. Kita balik yang sebelah satunya lagi tapi berlawanan. Kalau ini di luar, ini di dalam.
jadinya seperti ini di dalam, misalkan ini dalam, ini yang di luar ya. Itu kita tinggal pasang yang misalkan yang di luar kita kasih yang ada tekukannya ini ya. Ini untuk yang luar, nanti bagian atas. Ini kita akan memasang kacanya yang bagian dalam ya. Bagian luar sama saja ya. Untuk dalam cara pasangnya sama. Ini tinggal masukkan saja sini tempat kaca ini. Nah, tinggal kita pasang karet. Kita pasang karet dulu. Ini untuk bagian dalam. Bagian dalam ya. Untuk bagian luar sama saja ya pemasangannya, cuma ini tadi gunanya tekukan yang saya buat itu untuk menahan kaca supaya kaca nggak jatuh. Tinggal kita kasih karet. Kalau sobat tukang ragu, ini dalamnya sebelum kita kasih pasang kaca, kita kasih lem kaca dulu biar kuat di dalamnya ini. Nah, ini udah jadi. Ini kacanya lebih, yang luar lebih menjorok ke bawah, yang dalam lebih menjorok ke atas. Ini ya, supaya ini jendela boven zigzag.
Ini walaupun jendela kacanya ini mati, tapi udara masih bisa masuk. Ya, sekian saja video kali ini. Jangan lupa saya ingatkan untuk tekan tombol subscribe dan tombol lonceng, dan juga like, dan serta tuliskan komentar sobat tukang semua pada kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.